Seiring berkembangnya teknologi dan sistem informasi saat ini, semakin banyak perusahaan, pemerintahan, hingga institusi yang menggunakan teknologi sebagai suatu sistem untuk mengelola aktivitasnya. Teknologi informasi dan komunikasi akan menggilas perusahaan yang enggan berbenah mengikuti perkembangan zaman. Untuk bisa bertahan di tengah era digital, entitas harus mampu menghadapi arus perubahan melalui strategi khusus. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, perkenalkan dulu, saya Albani Samsi dengan NIM 2022120069. Seperti pemaparan yang saya paparkan di awal tadi, saya menemukan sebuah kasus yang ada di Indonesia, yaitu kasus situs DPR RI down dan berganti nama. Dikutip dalam berita kompas.com, terdapat kasus yang ramai di media sosial mengenai sebuah video yang menampilkan adanya perubahan nama beranda pada situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut, situs resmi DPR yaitu www.dpr.go.id tertulis Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. Sebuah video yang menampilkan adanya perubahan nama beranda pada situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ramai di media sosial pada Kamis 8 Oktober 2020. Dalam video berdurasi 15 detik itu, situs resmi DPR www.dpr.go.id tertulis Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. Sebuah video yang menampilkan adanya perubahan nama beranda pada situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ramai di media sosial pada Kamis 8 Oktober 2020. Dalam video berdurasi 15 detik itu, situs resmi DPR www.dpr.go.id tertulis Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. Hingga Kamis, tanggal 8 bulan 10 tahun 2020, unggahan tersebut melalui platform Twitter telah di-retweet sebanyak 1.800 kali dan telah disukai sebanyak lebih dari 6.900 kali oleh pengguna Twitter lainnya. Video tersebut memperlihatkan upaya untuk meretas web DPR. Upaya peretasan ini sudah dimulai sejak Senin tanggal 5 bulan 10 tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. Situs resmi DPR dipagari ribuan virus yang dikirimkan oleh oknum tertentu dan tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kasus tersebut, saya diminta untuk menjawab beberapa poin-poin. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jawab. Poin pertama, termasuk ke dalam dimensi moral, apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Poin kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poin ketiga, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Menjawab poin pertama, jika dikaitkan dengan dimensi moral dalam sistem informasi, kasus yang saya temukan, yaitu kasus situs DPR RI down, mengacu pada penyalahgunaan hak informasi, yaitu peretasan privasi suatu instansi. Hak informasi yang melekat dalam kasus ini adalah terancamnya website resmi pemerintah khususnya DPR. Website tersebut berisi mengenai hak organisasi dari DPR apabila terjadi penyelewangan terhadap hak informasi. Kejahatan digital tersebut menjerat beberapa pasal, yaitu pasal 30 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga dijerat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bunyi pasal tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Menjawab poin ketiga, adanya kesadaran dan peningkatan sistem keamanan dapat dilaksanakan dengan baik, maka dampak negatif tersebut dapat diminimalisir. Terkait kasus mengenai situs website DPR RI, perlu adanya perhatian khusus untuk mengamankan website tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan level keamanan website. Sistem keamanan dapat diatur melalui audit keamanan atau pentest, evaluasi, dan analisis terhadap keamanan. Selain itu, update website harus dilakukan secara rutin. Kita juga perlu menerapkan kode kredensial login yang kuat dan sukar untuk ditebak. Kita juga harus sadar mengenai pentingnya melakukan scan malware secara rutin dan berkala. Semua upaya penanganan tersebut harus dioperasi secara terjadwal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.